Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi wa ala alihi haqqa qadri daril azim radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di penghujung daripada bulan, ya, di penghujung daripada bulan kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemarin baru saja kita melaksanakan acara Maulid lah, sungguh luar biasa, ya, dengan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau memang seharusnya itu sore sampai, tapi ternyata jam 8 ada di bandara sekitar itu. Ulun yang bawa mobil lagi karena jadi habis di sini rumah kan langsung kampung jauh berkisah pulang sidin kalau diberi makan di sini. Jadi ya, alhamdulillah, yang penting terlaksana lah, yang penting terlaksana, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan lebih besar lagi, ya Allah, amin. Adapun bagaimana, ya, kita ambil hikmah daripada apa yang disampaikan beliau tentang bergembiranya Uhud, ya. Gunung Uhud itu bergembira, ya, karena diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga ada para sahabat Nabi di sana, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, sampai Nabi itu menyuruh untuk gunung tersebut diam karena goncangan, karena kegembiraannya yang luar biasa. Nah, dan juga banyak hal yang kita petik dari beliau. Beliau memang sahabat, kayak saudara sudah, dan juga artinya luar biasa. Beliau itu selalu menanamkan agar kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah kita mulai bisa menanamkan, ya, menjadikan daripada Rasulullah itu ada di dalam dada kita, niscaya semuanya akan terasa indah. Kemarin ulun melanjutkan cerita yang ulun sampaikan tentang Sayyidah Aminah, ya. Sayyidah Aminah meninggal di Abwa di saat bersama Ummu Aiman. Dan saat itu setelah Halimah mengembalikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke ibunya Sayyidah Aminah, dan di saat itu Rasulullah berumur 5 tahun. Ada yang ulama berpendapat 6 tahun, ada ulama berpendapat 8 tahun, ada yang berpendapat 12 tahun. Nah, ternyata ketika Rasulullah waktu berangkat bersama ibunya di Madinah, ya, karena Abdullah bin Abdul Muthalib ini meninggalnya di Madinah, di kaum Bani Najjar. Kaum Bani Najjar itu di Madinah. Ketika dibawa ke sana, ya, wakana dikatakan di sana Rasulullah tinggal 1 bulan bersama ibunya Sayyidah Aminah dan bersama Ummu Aiman. 1 bulan tinggal di sana di tempatnya kaum Bani Najjar. Dan di saat Rasulullah berada di sana selama 1 bulan, itu banyak orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah, sehingga dia menanyakan, ya gulam, wahai anak, di saat dia di Madinah, siapa namamu? Di saat itu orang kaum Yahudi ini sedang ketemu dengan Rasulullah di rumahnya kaum Bani Najjar. Dia melihat suatu keanehan pada seorang anak, tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi waktu itu kan memang orang-orang Yahudi itu banyak tinggal di Madinah lah, gitu. Jadi sehingga meminta kepada banyak di antara mereka, ada yang bertanya, wahai gulam, wahai anak, siapa namamu? Kemudian Rasulullah mengatakan, namaku Ahmad. Dia kaget, nama Ahmad ini kan jarang dipakai oleh orang. Ahmad, Muhammad. Pertama itu Muhammad, kedua Hummad, ya, Mahmud itu sama. Jadi kalau di rumah itu katanya kalau seorang itu dikasih nama Hummad atau
Mahmud, Ahmad, Muhammad, itu Allah itu bakal malu akan memasukkan hamba tersebut ke dalam api neraka karena nama kasihnya adalah Ahmad atau Muhammad, itu diantaranya. Nah, ketika ya karena tidak ada orang yang pakai nama seperti itu dulu, jadi nama ini sangat aneh lah. Jadi pakai nama Ahmad wa Muhammad sehingga langsung orang Yahudi ini di antara mereka, coba bang buka punggung engkau ya bu anak-anak, ya lihat khatamun nubuwah, dan mereka dikabarkan akhirnya tersebar di Madinah, terlihat itu khatamun nubuwah di pundaknya Rasulullah. Nah oleh karena itu Sayyidah Aminah khawatir lalu bergegas pulang karena sudah diketahui ya Rasulullah ini adalah, sebab orang Yahudi tadi mengatakan ini adalah nabi akhir zaman, dikatakan wahada ini nabi yang ditunggu, ini nabi akhir zaman. Tersebar itu langsung dibawa pulang oleh Sayyidah Aminah ke kota Mekah. Padahal dikatakan Sayyidah Aminah sudah sakit juga waktu itu karena dia khawatir kepada anaknya Rasulullah, diintai oleh orang yang musuhnya Allah, dibawa pulang ya, dibawa pulang. Si Sayyidah Aminah ini banyak mengetahui tentang Rasulullah juga karena di saat mengandung, di saat macam-macam ya, di saat mengandung ya, mengandung Rasulullah itu banyak minal ajaib. Ketika di perjalanan tadi dia sakit ya, dia sakit nih, sampai dikatakan, diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Aminah ini memang perempuan yang termasuk daripada perempuan yang dari suku kaum Quraisy yang terpelihara suci, bisa dikatakan mereka itu adalah kaum Quraisy itu dari yang terjaga, karena bagian ulama berpendapat dikatakan tidak semua nabi itu rasul. Ini jelaslah tidak semua nabi itu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi, ya kan? Kalau nabi itu jumlahnya berapa ribu gitulah, lupa, ada sekitar berapa ratus ribu jumlahnya nabi. Nah, kalau pendapatnya ulama ya, bahwasanya nabi kita ini ayahnya itu Nabi Abdullah. Jadi ini memang artinya karena banyak dalil terjaga daripada dikatakan dalil-dalil yang mengatakan Rasulullah itu dari sulbi thahirah, sulbi yang agung dan mulia, dititipkan kepada rahim-rahim yang suci. Dan dikatakan para ulama berpendapat ayahnya itu Nabi Abdullah, dikatakan Nabi ya, Nabi banyak Nabi itu, yang penting nggak Rasul lah. Nabi itu banyak, Nabi Hadun, Nabi banyak Nabi ya, banyak makam Nabi di kecuali Rasul yang makamnya berbeda pendapat, kecuali makam Rasulullah lah satu. Kemudian di saat Sayyidah Aminah sudah sakit di Madinah, dia membawa Rasulullah pulang karena khawatir. Ternyata di situ juga Sayyidah Aminah di saat itu beliau sempat ya mau waktu memanggil Rasulullah untuk menyuruh mendekat. Itu Sayyidah Aminah diriwayatkan dari Asma binti Dirham mengatakan an ummaha ya, Ghalat ya, mungkin masih anunya Ummu Aiman lah. Ummu Aiman ini dia adalah seorang budak yang dari Sayyidah Aminah, perempuan lah. Sehingga apa? Dikatakan apa? Syahidtu Aminah ummu Nabi Muhammad SAW di saat beliau itu sakit ya, ketika mau ditimpa sakit sudah tidak kuat di Abwa tadi, apa? Dikatakan allati matat, dia yang mana dia meninggal di sana, dikuburkan di sana. Sempat Sayyidah Aminah ini memandang sempat ya, sempat memandang ke wajahnya Rasulullah dengan tatapan yang memandang, dengan sambil mengatakan ya, mengatakan di sini dikatakan 5 tahun umurnya Rasulullah, dan Rasulullah menundukkan kepalanya, kemudian langsung berkata kepada Rasulullah sebelum Rasulullah itu kepalanya rebahan di pangkuannya Rasulullah. Dia Sayyidah Aminah mengatakan barakallahu fika min gulam ya, dikatakan sungguh engkau seorang anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Aminah, ya ibnil ladzi min haubatil himam ya, naja bi aunil malikil alam ya, faudi wa darbi bisiham. Artinya globalnya mungkin ada syair kurang paham sedikit. Bimi'ati min ibilin suar in sahha ma absortu fil manam. Dia mengatakan
Sayyidah Aminah ini bisa itu, wahai seorang anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah salah seorang anak ya yang bisa menyelamatkan umat manusia di muka bumi ini daripada Allah ya, Al-Malikil Alam ya, raja daripada raja, Tuhan daripada semesta alam ini. Dan juga kata beliau, dan engkau ini sungguh seorang anak yang dijaga daripada perbuatan yang tidak baik, baik dari ibunya sampai ke atasnya, suaminya. Dan juga dia mengatakan, dan engkau seorang anak yang mana dengan adanya engkau punya ayah itu 100 onta disembelih, dikorbankan. Maksudnya apa? Dulu Abdul Muthalib itu punya najar di zamannya. Abdul Muthalib ini punya najar. Kalau kata Abdul Muthalib najarnya, kalau saya punya anak 10 maka saya akan menyembelihnya 1. Nah, seperti Nabi Allah Ismail Ibrahim. Lalu Abdul Muthalib punya najar, kalau dia punya anak 10 maka beliau akan mengorbankan 1. Nah, terpilihlah Abdullah bin Abdul Muthalib yang seharusnya disembelih ya, sehingga apa, dari ikhtiar daripada mereka digantilah dengan dipotongnya 100 onta sehingga terlahir Rasulullah gitu loh. Jadi selamat yang seharusnya dikorbankan Abdullah itu diganti dengan 100 onta. Nah, saat itu muda, Abdullah bin Abdul Muthalib ini muda juga, dia berdagang. Dan Sayyidah Aminah muda. Sayyidah Aminah itu meninggal umur sekitar 20 tahun. Jadi sangat muda lah, sangat muda juga. Dia mengatakan, jadi fa'anta mab'u, kemudian apa? Min ibilis wa insoha, jikalau, kata Sayyidah Aminah, jikalau apa yang aku lihat ya, semuanya itu baik di dalam tidurku tentangmu hai anak, dia mengatakan fa'anta mab'usun ilal anam, maka engkau seorang anak yang diutus kepada manusia ke muka bumi ini, ya kan? Tub'asu bitahqiqi wal Islam, yang mana dengan menguatkan agama-agama yang tidak tahqiq, masih arahnya tidak tahu ya, karena orang ahli tauhid dulu, dengan engkau yang membawa sebuah agama yaitu agama Islam ya, dina abika, yang mana agama ini ketahui wahai anakku, itu adalah agama daripada ayahmu atau leluhur kita, leluhur kamu, dia hendak, dan kamu al-birra Ibrahim, sesungguhnya dari orang tuamu Ibrahim sampai ke atas, mereka semua keturunan Ibrahim ini mereka adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Fallahu anha ka'anil asnam, dan demi Allah telah menjagamu daripada Allah telah menjaga kamu dan leluhur kamu daripada menyembah para berhala atau kemudian antualiha ma'al agwam ya. Summa qalat ya, kemudian berkata selagi Sayyidah Aminah kepada Rasulullah, summa qalat kullu hayyin mayyitun, ketahuilah Sayyidah Aminah, setiap yang hidup itu pasti mati ya. Kullu hayyin mayyitun, setiap yang hidup pasti mati. Wa kullu jadidin bal, setiap yang baru akan sirna. Wa kullu kabirin yafna, semua yang besar akan tidak hancur, ya kan? Wa ana mayyitun, kata beliau, aku ini sudah, aku mayit, jadi mayit ya. Wa zikri, tapi ketahui, enggak, ini wa zikri batin, dia mengatakan, tapi ingat sebutan namaku dengan membawa daripada anak yang mab'us untuk semua umat manusia, yang menyelamatkan mereka daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan, akan kekal sampai hari kiamat namaku disebut oleh umat manusia. Wa qad taraktu khairan, aku telah meninggalkan kepada manusia di muka bumi ini adalah seorang walatu tuhran, orang yang suci. Qalat fakunna nasma, kemudian di saat dia mengatakan itu, maka apa? Nauhal jin, para jin itu merintih kesakitan, sehingga terdengar daripada rintihan jin, khawatir, takut jin, takut akan terlahirnya Rasulullah SAW. Coba lihatlah, artinya luar biasa. Bagaimana masa kita mengatakan ibunya Rasulullah itu tidak beriman? Tidak mungkin lah, pasti, karena dia mengatakan syairnya Abdul Muthalib. Makanya
Luar biasalah cerita daripada Rasulullah SAW, dan juga tentang Halimah. Dan Rasulullah sering menyebut, Rasulullah itu sering menyebut ya, sering menyebut kalau beliau di saat beliau Qoblal hijrah itu meninggal ibunya kalau nggak salah 8 tahun ya. Dan juga dikatakan setiap Rasulullah melewati di tempat yang mana sempat dia tidur sama ibunya di kaum Bani Najjar di Madinah, Rasulullah selalu menyebutnya. Waktu Rasulullah tinggal di Madinah, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Kunna, kata Rasulullah, aku ini kan apa dikatakan kata Rasulullah, aku ini wakilal, aku ini Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, aku ini seringlah dan disinilah aku tinggal bersama ibuku. Jadi Rasulullah setiap di Madinah itu mengenang, dan disinilah aku tinggal bersama ibuku di Madinah selama 1 bulan ketika Rasulullah ada di Madinah. Nah juga sudah luar biasa. Dan juga ketika Rasulullah sudah diutus menjadi Rasul, seorang Nabi, di saat sahabat Rasulullah ini berkumpul lah, saat sahabat Rasulullah banyak berkumpul, dan Rasulullah kedatangan seorang perempuan yang mana perempuan ini dihormati oleh Rasulullah. Jadi para sahabat ini tidak pernah melihat Rasulullah memperlakukan orang seperti ini. Jadi para sahabat kedatangan seorang perempuan yang mana perempuan tadi sungguh luar biasa dilihat daripada sahabatnya ya, dan Rasulullah memperlakukannya luar biasa, dihormati luar biasa, sehingga semua apa yang Rasulullah miliki itu dititipkan ya kan? Kemudian apa didudukkan di tempat yang sangat mulia. Rasulullah itu menunduk. Kemudian setelah ketemu dengan Rasulullah dengan pembicaraan yang khusus ya, para sahabat ini kagum, siapa ini orang. Kemudian setelah itu dihantarkan, diambil sama Rasulullah apa yang Rasulullah miliki, dikasihkan, dihantarkan keluar. Kemudian sahabat bertanya setelah pulang perempuan tadi, ya Rasulullah, kami ini tidak pernah melihat engkau memperlakukan seorang perempuan seperti itu, dan engkau memuliakannya, engkau menghargainya, dan engkau menghormatinya. Ya Rasulullah, siapakah yang datang tadi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dia adalah ibuku yang menyusuiku, adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimah itu sempat datang kepada Rasulullah, dan artinya luar biasa bagaimana ya kan, sudah pasti mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan yang tidak baik. Artinya kita sama-sama lah mengenali itu, diantaranya juga Hajjatul Wada ya, kata Rasulullah terakhir daripada Rasulullah itu haji. Itu mungkin cerita yang seperti itu disampaikan di satu waktu khutbah ya, innani ma'akum ya, dikatakan apa, Rasulullah itu ketika nyawanya ditarik, makanya orang meninggal itu kalau bisa kakinya dibuka, karena biasanya nyawa itu bisa ditarik dari kaki. Mungkin kalau agak nazanya lambat, ambil siwak, kasih air jam-jam itu cepat. Nah, kalau orang sakit, kalau bacakan doanya Ukasah. Ukasah itu sahabat Nabi. Ukasah itu doa sahabatnya Rasulullah. Ya, itu kalau dia sembuh dia akan cepat sembuh. Tapi kalau dia meninggal dia akan cepat meninggal. Dan ini mujarab, sering itu kalau ada orang yang itu pasti tidak lama meninggal atau sembuh. Doa Ukasah. Ukasah itu sahabat Rasulullah. Itu di Hajatul Wada juga. Ukasah sahabat Nabi. Rasulullah, apakah ada, kata Rasulullah, kan dia di khutbah itu, apakah ada di antara kalian yang pernah aku zalimi semasa hidupku ya, kata Rasulullah di depan sahabatnya 140.000 sahabat Rasulullah, kalau aku ada menzalimi kalian, pernah melakukan kalian daripada kesalahan, maka kan haknya Allah ada diampuni, tapi haknya manusia kalau dia tidak ngampuni nggak bakal. Rasulullah meminta, apakah ada? Sahabat langsung berdiri, namanya Ukasah. Ya Rasulullah, engkau pernah melakukan sesuatu kepadaku, engkau telah pernah menzalimiku. Sahabat langsung berdiri, Abu Bakar berdiri, Sayyidina Ali hendak memenggal kepala Ukasah ini, waninya Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasulullah memerintahkan dia, ya Rasulullah, iya, waktu engkau mau membawa cambuk dan engkau ingin memukul daripada kuda walhasil ya Rasulullah, engkau telah memukulku ya, belakangku. Kata Rasulullah, kalau memang benar demikian, apakah itu? Iya. Kalau begitu, kata Rasulullah, ambillah cambuk, pukullah aku, balas, aku takut. Karena kalau di dalam hadis kita tidaklah kita menjolimi seseorang itu kalau tidak minta maaf sama orang,
kecuali Allah akan membalasnya. Maka Rasulullah tidak mau, karena kata Rasulullah, aku lahir dalam keadaan suci dan aku ingin pulang dalam keadaan suci, nggak mau ada masalah. Kemudian dipanggil, dikasih ke Rasulullah ukasah tadi, cambuk tadi untuk mukul Rasulullah. Kemudian apa? Ukasah hanya mengatakan, sahabat nih semuanya marah. Ya Rasulullah, saat itu engkau memukul aku tidak pakai baju. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu aku dibuka bajunya Rasulullah. Saat Rasulullah buka baju itu, Ukasah langsung mengejar dan memeluk daripada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bersama. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah, sahabat kan, akhirnya para sahabat semuanya mengatakan ingin menjadi Ukasah karena memeluk, sempat kulitnya bersentuhan dengan Rasulullah, dengan kulitnya Rasulullah. Akhirnya sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, aku juga ingin, bukan Ukasah kok yang memelukmu, tapi aku juga ingin. Dia katakan, walaqad sabaqa Ukasah, kata Rasul, Ukasah telah mendahului kalian. Makanya itu doanya Ukasah lah. Nah, makanya nyawa orang kalau meninggal itu ditarik itu dari kaki, makanya kalau kakinya turun berarti dekat meninggal itu orang. Nah, tinggal dibitan, kalau masih cagat panjang umur insyaallah. Nah, juga artinya di sini di antara wasiatnya Rasulullah itu ketika nyawanya sudah ditarik itu, pertama masalah Rasulullah itu menjaga kita apa? Menjaga kita daripada umati sakitnya, umatnya dipikirkan. Yang kedua, sholat, jangan meninggalkan sholat, kata Rasulullah, ingat sholat. Yang ketiga, hati-hati memakan daripada makanan yang riba, makanan yang haram itu. Kenapa kata Rasulullah? 3 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran mengenai kita makan yang riba, yang haram. Apapun yang masuk ke dalam perut kita yang haram, ingat, asad jawari usamalah, tubuhnya pasti ingin bermaksiat, pasti, dan itu akan menjadikan penyakit mudah datang. Ya, itu diantara pesan Rasulullah, jangan engkau melakukan hal itu. Ketika Rasulullah mau wafat, jangan engkau memakan makanan yang riba, karena itu akan membawa penyakit. Ya, sehingga dan sangat penting itu dijaga, karena supaya apa? Supaya kita itu bersih. Artinya maksudnya apa? Kalau sudah kotor, akhirnya makan haram, nah, akhirnya duduk di musola panas burit, ya kan? Tapi apakah bisa? Semuanya itu bisa, ya, bersihkan, ya dengan mujahadah. Kita harus melatih diri kita itu dengan cara pembersihan hati, tasfiyatul qalb namanya, supaya apa? Di saat kita cinta sama Rasulullah itu mudah. Tapi kalau sudah, kita kan manusia, iman kadang naik kadang turun, ya kan? Seperti juga ulun juga manusia, kadang naik kadang turun. Kalau lagi semangat, kalau lagi turun, wah lalu tahun kayak apa aja mereka orang gitu. Jadi memang artinya yang terpenting itu, contoh misalkan kita ini datang ke, misalnya kita bawa tempat, kita nak minta minyak atau madu pada orang, wadahnya kotor, kayak apa yang dikatakan? Pasti ya, ampunnya bersih dulu wadahnya, gitu lah. Nah, maksudnya apa? Kalau sudah kita makan yang halal, yang bagus, itu akan mudah masuk, sesuatu apapun mudah, gitu ya. Tapi Islam itu mudah, agama yang mudah, adinul, tidak repot. Apa kok diampuni lebih besar pengampunan Allah daripada dosa yang kita berbuat. Jadi dan juga taubat itu bagaimana taubat? Orang bertaubat itu tidak harus dia ikhlas. Memang syaratnya taubat itu dia harus berhenti dari melakukan suatu, kemudian dia punya niat untuk tidak kembali lagi, kemudian dia nadam, sedikit menyesal. Itu taubat dah. Kalau di hadis dikatakan an-nadam, kita menyesal berbuatkan dosa, itu adalah taubat. Orang yang menyesali daripada perbuatannya yang salah, maksiat, itu taubat. Kita nyaci dia bayar. Taubatnya, nadam itu bisa juga bagian daripada taubat. Makanya musibah yang terbesar itu bagi kita sebagai umat Rasulullah apa? Di saat kita berbuat kesalahan tidak pernah menyesali, itu aja. Di saat kita berbuat suatu dosa tidak pernah merasa itu suatu beban. Nah, kalau sudah seperti itu, hati-hati. Yang dikunci hatinya Allah, hatinya musibah yang terbesar ada di saat umatnya Rasulullah itu melakukan suatu kesalahan, tidak pernah menyesali dan tidak pernah seolah itu suatu kesalahan. Jadi sama-sama kita lah, artinya diantara akhir daripada hayatnya Rasulullah, sholat disuruh jaga, ya, kemudian dan juga makanan yang riba juga dijaga, ya. Kemudian karena kita tidak akan bisa sampai kepada Allah, ya, dengan unus, dengan hati yang
enak nyaman itu kecuali lewat Rasulullah SAW lah. Lewat itunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna ala laza asrabna wa tub alaina tauba tajillu kullah haba wa sallana al-awrati wa amini ro'ati wa firli walidina rabbi wa maulidina lalana wa kullu bina haba wa juradina sawm muslimina ajamina qabla najuda mana labdi salina mustaqbalina. Alhamdulillah rabbil alamin dan Syekh Muhammad Fadlan lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu